Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara Genya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat Wenya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhennu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada Wenya. Pertunangan, Wenya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhennu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin, dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhennu, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhennu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung Wenya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak. Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhennu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhennu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu Wenya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak Wenya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. Wenya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya.
Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. Wei-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. Wei-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku... Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana.
Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara G-nya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat W-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada W-nya. Pertunangan, W-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung W-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak. Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu W-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak W-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. W-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. W-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. W-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo
dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. "Tenang," katanya pelan. "Aku akan melakukannya." Ruoh terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. "Jika aku..." Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah.
suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya, seorang wanita parubaya, berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara Genya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah angkat Wei-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada Wei-nya. Pertunangan, Wei-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini Yan Sang Chun, kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung Wei-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak, Wei-nya bukan putri kandung kalian. Yan Zhenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu Wei-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak Wei-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. Wei-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. Wei-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. Wei-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku
Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara Genya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat Wenya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada Wenya. Pertunangan, Wenya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin, dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung Wenya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak. Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu Wenya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak Wenya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. Wenya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya.
Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. Wei-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. Wei-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku... Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana.
Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara G-nya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat W-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhennu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada W-nya. Pertunangan, W-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhennu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhennu, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhennu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung W-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak. Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhennu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhennu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu W-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak W-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. W-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. W-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. W-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo
dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. "Tenang," katanya pelan. "Aku akan melakukannya." Ruoh terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. "Jika aku..." Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah
suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara G-nya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat W-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada W-nya. Pertunangan, W-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung W-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak, Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu W-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak W-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. W-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. W-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. W-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku
Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara Genya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat Wenya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada Wenya. Pertunangan, Wenya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung Wenya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak, Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu Wenya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak Wenya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. Wenya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya.
Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. Wei-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. Wei-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku... Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana.
Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara Genya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah angkat W-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada W-nya. Pertunangan, W-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung W-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak. Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu W-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak W-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. W-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. W-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. W-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo
dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. "Tenang," katanya pelan. "Aku akan melakukannya." Ruoh terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. "Jika aku..." Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah.
Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya, seorang wanita parubaya, berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara G-nya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat W-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada W-nya. Pertunangan. W-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini Yan Sang Chun, kata Yan Zhenu, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung W-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak, Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu W-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak W-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. W-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. W-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. W-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku
Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara Genya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat Wenya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhennu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada Wenya. Pertunangan, Wenya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhennu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhennu, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhennu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung Wenya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak. Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhennu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhennu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu Wenya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak Wenya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. Wenya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya.
Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. Wei-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. Wei-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku... Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana.
Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah. Suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara G-nya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming Hayah, angkat W-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada W-nya. Pertunangan, W-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini, Yan Sang Chun. Kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung W-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak. Winya bukan putri kandung kalian. Yan Zhenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu W-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak W-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. W-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. W-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. W-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo
dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. "Tenang," katanya pelan. "Aku akan melakukannya." Ruoh terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. "Jika aku..." Kabut pagi menyelimuti kota Haicheng seperti selimut tipis berwarna abu keemasan. Jalanan di depan rumah sakit pusat tampak sibuk. Namun, bagi Genya, dunia seolah berhenti bergerak. Tangannya gemetar saat menggenggam amplop coklat itu. Hasil tes DN2 berdiri di koridor lantai 7, mengenakan mantel hitam sederhana. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak mungkin salah
suara Winya hampir tak terdengar. Ia membuka amplop itu sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di dalamnya berubah. Tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan Gu Jianming dan Liu Fen. Kalimat itu seperti pisau. Selama 25 tahun 2013, ia hidup sebagai putri sulung keluarga Gu. Keluarga kaya yang dihormati. Pemilik jaringan hotel dan properti di Haicheng. Ia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, etika ketat, dan satu prinsip. Jangan pernah mempermalukan keluarga. Namun hari ini, prinsip itu runtuh. Winya seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Liu Pen, wanita yang selama ini ia panggil mama, wajahnya pucat. Mata sembab, dokternya sudah menjelaskan semuanya. Suara wanita itu bergetar. Kita menemukan kebenarannya. Winya menatapnya. Lama. Tidak ada amarah. Tidak ada tangis. Hanya kehampaan. Jadi, aku bukan anak mama. Pertanyaan sederhana itu membuat Li Sufen menangis. Tangannya meraih lengan Winya, mencengkeramnya seolah takut kehilangan. Kamu tetap anakku, katanya terisak. Dari hari pertama aku menggendongmu. Kamu anakku. Namun Winya tahu, dunia luar tak akan memandangnya seperti itu. Kebenaran yang lebih kejam datang 1 jam kemudian. Di ruang pertemuan rumah sakit, seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan mereka. Hansen, paman dari keluarga Yan. Kami telah memastikan, katanya datar. 25 tahun lalu, terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ini. Putri kandung keluarga Yon dibesarkan oleh keluargaku, sementara G-nya adalah anak dari keluarga biasa. Kata biasa diucapkan seperti vonis. Gu Jianming hayah, angkat W-nya menepuk meja dengan keras. Dan sekarang kalian baru datang. Bentaknya, 25 tahun. Baru sadar. Yan Zhenu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dingin. Kami baru menemukan petunjuknya tahun ini. Tapi ada satu hal penting. Matanya beralih pada W-nya. Pertunangan, W-nya mengangkat kepala. Apa maksud Anda? Yan Zhenu membuka map hitam. Di dalamnya terdapat foto seorang pria. Raut wajahnya tampan, tegas dengan sorot mata dingin dan penuh kendali. Ia mengenakan setelan jas gelap, berdiri di depan bagasi mobil mewah yang dipenuhi bunga foto promosi pernikahan yang belum terjadi. Nama pria ini Yan Sang Chun. Kata Yan Zhenyo, pewaris utama keluarga Yan. Tunangannya seharusnya adalah putri kandung kami. Ruangan menjadi sunyi. Gue menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Jarak, kekakuan, dan disiplin yang nyaris menyesakan. Dan tanyanya pelan. Yan Zhenu menutup map itu. Putri kandung kami, Yan Ruo, dibesarkan di keluargaku sebagai adikmu. Tapi dia belum siap menikah. Jantung W-nya berdegup lebih cepat. Kami ingin kamu yang menggantikannya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Liu Pen terkejut. Tidak, W-nya bukan putri kandung kalian. Yan Zhenu tersenyum samar. Justru itu, katanya dingin. Dia lahir sebagai putri keluarga Yan. Secara hukum darah, dialah yang berhak. Gue akhirnya tertawa kecil pahit. Jadi selama ini aku salah tempat, katanya. Dan sekarang kalian ingin aku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Yan Zhenu menatapnya tajam. Ini bukan permintaan. Ini penyelesaian. Malam itu W-nya pulang ke rumahku dengan langkah berat. Rumah besar itu tampak asing. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya tetap sama. Namun identitasnya telah dicabut. Pintu diketuk. Seorang gadis masuk perlahan. Wajahnya manis, lembut. Mata besar Guruo, adik yang selama ini ia lindungi. Kak W-nya, suara Ruo bergetar. Aku minta maaf. W-nya menoleh. Maaf untuk apa? Ruo menggigit bibirnya. Seharusnya aku yang menikah, tapi aku takut. Sang Chun itu dingin, kolot, dan tak punya perasaan. W-nya tersenyum tipis. Jadi kau ingin aku yang menanggungnya? Air mata Ruo jatuh. Aku tidak punya pilihan. W-nya berdiri. Ia mendekat, menyeka air mata Ruo dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan. Tenang, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Ruo terkejut. Kawinya menatap keluar jendela. Jika aku